Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Safrina, NIM 2002-10-108, kelas 5C, Prodi Administrasi Publik, MK Administrasi Perpajakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem perpajakan di Indonesia. Baik, sistem perpajakan di Indonesia, modul ini merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari mata kuliah administrasi perpajakan yang diajarkan di jurusan administrasi publik, seperti mata kuliah administrasi bisnis serta administrasi lainnya. Dalam modul ini diuraikan tentang pengertian-pengertian serta jenis pajak pusat. Poin yang pertama, yaitu berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten. Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada tanggal 15 September 2009 diundangkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menetapkan kebijakan yang baru berupa perluasan basis pajak daerah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada dan mendaftarkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Pajak pusat terdiri atas 2 poin. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi 14 yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Poin yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Baik, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNB. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Atau poin yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Baik, ini slide terakhir. Di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting di dalam perpajakan di Indonesia. Yang pertama, yang dimaksud dengan pajak yang dipaksakan adalah apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik, maka dapat dikenakan sanksi. Yang kedua, wajib pajak harus dipaksakan membayar pajak supaya hukum dapat ditegakkan. Yang ketiga, apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka ia harus dicabut kewarganegaraannya. Dan yang kelima, wajib pajak harus membayar pajak tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pemerintah. Dan poin yang kedua, fungsi utama pajak disebut dengan fungsi budgeter. Artinya, fungsi utama dari pajak adalah untuk mendistribusikan anggaran secara merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Fungsi yang utama dari pajak adalah untuk menggali sumber penerimaan-penerimaan negara dari masyarakat semaksimal mungkin. Fungsi utama dari pajak adalah untuk mengisi kas negara sebagai sumber utama penerimaan negara.
Fungsi yang terakhir, fungsi utama dari pajak adalah untuk menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan pemerintahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.